Hello, para pemirsa yang saya sayangi. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting bagi kesehatan kita semua, yaitu bahaya merokok. Rokok adalah gulungan tembakau yang dibungkus kertas atau daun. Banyak orang menganggapnya sebagai teman di saat santai atau stres. Mereka merasa lebih tenang atau lebih percaya diri saat menghisapnya. Namun, di balik kenikmatan sesaat itu, tersimpan bahaya besar yang mengancam. Kita harus memahami bahwa rokok bukanlah solusi. Rokok adalah masalah yang menyamar sebagai teman. Mari kita kupas lebih dalam mengapa kebiasaan ini sangat berbahaya dan harus kita hindari. Banyak orang mulai merokok karena berbagai alasan. Ada yang ikut-ikutan teman agar terlihat keren. Ada juga yang penasaran dengan rasanya. Beberapa orang dewasa merokok untuk menghilangkan stres atau tekanan pekerjaan. Mereka berpikir bahwa nikotin dalam rokok bisa membantu mereka rileks. Sayangnya, perasaan rileks ini hanya sementara. Setelah efek nikotin hilang, tubuh justru akan merasa lebih cemas dan menginginkan rokok lagi. Inilah awal mula dari sebuah kecanduan yang sangat sulit untuk dihentikan. Jangan sampai rasa penasaran sesaat membawa penyesalan seumur hidup. Kecanduan rokok adalah hal yang nyata dan sangat kuat. Zat bernama nikotin adalah penyebab utamanya. Nikotin bekerja di otak dan menciptakan rasa nyaman. Saat seseorang mencoba berhenti, tubuhnya akan bereaksi. Gejala putus nikotin seperti pusing, mudah marah, dan sulit konsentrasi akan muncul. Hal ini membuat banyak orang kembali merokok. Mereka terjebak dalam lingkaran setan yang merusak tubuh pelan-pelan. Memahami mekanisme kecanduan ini adalah langkah pertama untuk bisa lepas darinya. Jangan biarkan sebatang rokok mengendalikan hidup dan kesehatan Anda. Kita harus menyadari bahwa tidak ada satupun manfaat kesehatan dari merokok. Setiap isapan rokok memasukkan ribuan zat kimia berbahaya ke dalam tubuh. Ini bukan hanya tentang paru-paru, tetapi seluruh organ tubuh kita ikut terancam. Dari ujung rambut hingga ujung kaki, tidak ada bagian tubuh yang aman dari dampak buruk rokok. Oleh karena itu, pilihan terbaik adalah tidak pernah memulainya sama sekali. Bagi yang sudah terlanjur, berhenti sekarang adalah keputusan paling bijak. Mari kita sama-sama berkomitmen untuk hidup sehat demi masa depan kita dan orang-orang yang kita cintai. Tahukah Anda apa saja yang terkandung dalam sebatang rokok? Ini bukan hanya tembakau dan kertas. Asap rokok mengandung lebih dari 7.000 bahan kimia. Ratusan diantaranya beracun, dan sekitar 70 diantaranya diketahui dapat menyebabkan kanker. 3 zat yang paling terkenal jahat adalah nikotin, tar, dan karbon monoksida. Nikotin adalah zat yang membuat Anda kecanduan. Zat ini bekerja sangat cepat, hanya dalam hitungan detik, sudah sampai ke otak. Nikotin juga yang membuat jantung berdebar lebih kencang dan tekanan darah meningkat. Selanjutnya, mari kita bicara tentang tar. Tar adalah zat lengket berwarna coklat yang menempel di paru-paru Anda. Bayangkan aspal yang digunakan untuk melapisi jalan raya. Seperti itulah tar melapisi saluran pernapasan Anda. Tar merusak kantung-kantung udara kecil di paru-paru yang disebut alveoli. Akibatnya, kemampuan paru-paru untuk menyerap oksigen menjadi berkurang drastis. Tar juga yang menjadi penyebab utama kanker paru-paru, salah satu penyakit paling mematikan akibat merokok. Setiap batang rokok yang Anda hisap menambah lapisan tar di paru-paru Anda. Zat berbahaya ketiga adalah karbon monoksida. Ini adalah gas beracun yang juga ditemukan pada asap knalpot mobil. Saat Anda merokok, karbon monoksida masuk ke dalam darah Anda. Gas ini mengikat sel darah merah jauh lebih kuat daripada oksigen. Akibatnya, jumlah oksigen yang diedarkan ke seluruh tubuh menjadi berkurang. Jantung, otak, dan otot Anda tidak mendapatkan oksigen yang cukup untuk berfungsi dengan baik. Inilah mengapa perokok sering merasa cepat lelah dan sesak napas saat beraktivitas fisik ringan sekalipun. Selain 3 zat utama tadi, masih banyak racun lain dalam rokok. Ada arsenik yang biasa digunakan sebagai racun tikus. Ada juga amonia, bahan pembersih lantai. Bahkan ada formaldehyde, cairan yang digunakan untuk mengawetkan mayat. Semua zat mengerikan ini masuk ke tubuh Anda setiap kali Anda merokok. Membayangkan semua racun ini tentu membuat kita berpikir ulang. Apakah kenikmatan sesaat dari merokok sepadan dengan memasukkan begitu banyak racun ke dalam tubuh kita? Tentu saja tidak. Kesehatan kita jauh lebih berharga. Organ pertama yang paling menderita akibat rokok adalah paru-paru. Paru-paru adalah pintu masuk utama bagi asap rokok yang beracun. Setiap isapan akan merusak rambut-rambut kecil di saluran pernapasan yang disebut silia. Fungsi silia adalah membersihkan kotoran dan kuman agar tidak masuk ke paru-paru.
Ketika silia rusak, racun dari rokok akan mudah menumpuk. Hal ini menyebabkan berbagai masalah pernapasan, seperti batuk kronis yang tidak kunjung sembuh, atau yang kita kenal sebagai batuk perokok. Ini adalah tanda awal bahwa paru-paru Anda sedang dalam masalah besar. Kerusakan ini terus berlanjut hingga menyebabkan penyakit serius. Salah satunya adalah penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. PPOK adalah gabungan dari dua kondisi, yaitu bronkitis kronis dan emfisema. Bronkitis kronis adalah peradangan pada saluran udara, sedangkan emfisema adalah kerusakan pada kantung udara di paru-paru. Penderita PPOK akan sangat sulit bernapas, bahkan saat beristirahat. Mereka merasa seperti tercekik setiap saat. Penyakit ini tidak bisa disembuhkan dan akan semakin parah seiring waktu. Merokok adalah penyebab utama dari PPOK. Selain paru-paru, jantung juga menjadi target utama serangan rokok. Zat kimia dalam rokok dapat merusak lapisan pembuluh darah. Kerusakan ini memicu penumpukan lemak dan kolesterol yang disebut plak. Proses ini dinamakan aterosklerosis. Plak ini membuat pembuluh darah menjadi sempit dan kaku. Akibatnya, aliran darah ke jantung menjadi terhambat. Jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Hal ini meningkatkan tekanan darah dan risiko terjadinya serangan jantung. Perokok memiliki risiko 2 hingga 4 kali lebih tinggi terkena penyakit jantung dibandingkan bukan perokok. Dampak buruk rokok tidak berhenti di situ. Rokok juga meningkatkan risiko penggumpalan darah. Gumpalan darah ini bisa menyumbat pembuluh darah di jantung dan menyebabkan serangan jantung mendadak. Jika gumpalan darah menyumbat pembuluh darah di otak, maka akan terjadi stroke. Baik serangan jantung maupun stroke adalah kondisi darurat medis yang bisa menyebabkan kematian atau cacat permanen. Jadi, setiap batang rokok yang Anda hisap secara perlahan tapi pasti sedang merusak jantung dan pembuluh darah Anda. Berhenti merokok adalah langkah terbaik untuk melindungi jantung Anda. Bahaya rokok tidak hanya menimpa si perokok saja. Orang-orang di sekitar yang tidak merokok tetapi menghirup asapnya juga dalam bahaya. Mereka disebut perokok pasif. Asap yang dihembuskan perokok, ditambah asap dari ujung rokok yang menyala, mengandung konsentrasi racun yang lebih tinggi. Anak-anak sangat rentan terhadap bahaya ini. Anak dari orang tua perokok lebih sering menderita infeksi saluran pernapasan, seperti pneumonia dan bronkitis. Mereka juga lebih berisiko terkena asma dan infeksi telinga. Tegakkah kita meracuni orang-orang yang kita sayangi? Bagi orang dewasa, menjadi perokok pasif juga sama berbahayanya. Menghirup asap rokok orang lain secara teratur dapat meningkatkan risiko terkena kanker paru-paru hingga 30%. Risiko penyakit jantung juga meningkat. Tidak ada tingkat aman untuk paparan asap rokok. Bahkan paparan singkat pun bisa merusak tubuh. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan bebas asap rokok sangatlah penting. Ini bukan hanya untuk melindungi diri kita sendiri, tetapi juga untuk melindungi keluarga, teman, dan rekan kerja kita dari bahaya yang tidak mereka pilih. Keputusan untuk berhenti merokok adalah hadiah terbaik yang bisa Anda berikan untuk diri sendiri. Manfaatnya bisa langsung dirasakan. Hanya dalam 20 menit setelah berhenti, tekanan darah dan detak jantung Anda akan mulai normal. Dalam 24 jam, risiko serangan jantung mulai menurun. Dalam 1 tahun, risiko penyakit jantung koroner berkurang hingga setengahnya. Dalam jangka panjang, risiko stroke dan berbagai jenis kanker juga akan turun drastis. Tubuh memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaiki dirinya sendiri, asalkan kita memberinya kesempatan dengan berhenti merokok. Maka dari itu, mari kita pilih hidup sehat tanpa rokok. Bagi yang belum pernah mencoba, jangan pernah memulainya. Bagi yang sedang berjuang untuk berhenti, jangan menyerah. Carilah dukungan dari keluarga, teman, atau tenaga kesehatan profesional. Ganti kebiasaan merokok dengan aktivitas positif, seperti berolahraga, menekuni hobi, atau berkumpul dengan orang-orang terkasih. Ingatlah, hidup ini terlalu berharga untuk disia-siakan karena asap rokok. Pilihlah napas yang segar, tubuh yang sehat, dan masa depan yang lebih cerah. Jangan sampai menyesal kemudian.